Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas kisah sejarah singkat Mahabharata dan Pandawa 5. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini, dengan like, subscribe, komen dan tekan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Pandawa 5 merupakan sebutan untuk 5 bersaudara pada tokoh pewayangan, yang tidak dapat dipisahkan dalam kisah epos Mahabharata. Pandawa sendiri merupakan istilah dalam bahasa Sanskerta, yang secara harfiah berarti anak Pandu, seorang Raja Hastinapura dalam Wiracarita Mahabharata. Sesuai namanya Pandawa 5, kelompok bersaudara ini adalah 5 orang pangeran, 3 di antaranya, Yudhistira, Bima, dan Arjuna, yang merupakan putra kandung Kunti, sedangkan yang lainnya, Nakula, dan Sadewa, merupakan putra kandung Madri, tetapi ayah mereka sama, yaitu Pandu. Mereka adalah tokoh protagonis dalam kisah epik Mahabharata, sedangkan tokoh antagonisnya adalah para Korawa, yaitu para putra Dhritarashtra, saudara Pandu. Para Pandawa merupakan tokoh utama penting dalam kisah Mahabharata. Setiap anggota Pandawa merupakan penjelmaan atau penitisan dari dewa tertentu, dan setiap anggota Pandawa memiliki nama lain yang merujuk kepada karakteristik masing-masing. Yudhistira merupakan penitisan dari Dewa Yama, Dewa Akhirat, lalu Bima penitisan dari Dewa Bayu, Dewa Angin, kemudian Arjuna penitisan dari Dewa Indra, Dewa Perang, dan Nakula juga Sadewa merupakan penitisan dari Dewa Kembar Aswin, Dewa Pengobatan. Alkisah, Pandu dari Hastinapura tanpa sengaja telah membunuh seorang resi, orang suci atau penyair yang mendapat wahyu dalam agama Hindu, bernama Kindama, saat sang resi sedang bersenggama. Menjelang kematiannya, sang resi mengutuk bahwa akan Pandu mati saat melakukan hubungan seksual. Pada waktu itu, Pandu merupakan seorang raja yang belum dikaruniai keturunan. Kutukan dari sang resi telah memupus semangatnya, untuk melanjutkan jabatan sebagai raja. Akhirnya ia memutuskan untuk berkholwat, dan menyerahkan tahta kerajaan Kuru kepada kakaknya yang buta, Dhritarashtra. Dengan ditemani 2 istrinya yang bernama Kunti dan Madri, Pandu memutuskan untuk hidup sederhana di tengah hutan, untuk berwanaprastha, sebuah perjalanan kehidupan dengan moralitas sehari-hari yang berdasar pada karma, dharma, dan norma kemasyarakatan. Di sana Kunti membeberkan rahasia, bahwa ia telah diajarkan sebuah mantra oleh Resi Durwasa, yang berguna untuk memanggil dewa serta memperoleh keturunan dari dewa tersebut. Atas anjuran Pandu, Kunti memanggil Dewa Yama, Bayu, dan Indra. Dan untuk bersikap adil terhadap istri keduanya, Pandu menyuruh agar Kunti mengajarkan mantra tersebut kepada Madri, lalu Madri pun memanggil Dewa Aswin Kembar. Dari pemanggilan dewa tersebut, akhirnya Pandu dikaruniai 5 putra. Urutan kelahiran putra Pandu mulai dari yang sulung adalah Yudhistira, Arjuna, Bima, Nakula, dan Sadewa. Pada suatu hari, Pandu tidak mampu lagi menahan hasratnya untuk berhubungan dengan Madri, yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Merasa punya andil akan kematian suaminya, Madri pun memutuskan untuk melakukan sati, proses melompat ke dalam api kremasi, dan menitipkan kedua putranya kepada Kunti. Setelah Pandu dan Madri tiada, Kunti bersama 5 putra Pandu memutuskan kembali ke istana Hastinapura, untuk tinggal bersama anggota dinasti Kuru, keluarga besar Pandu. Di kerajaan, baik 5 Pandawa, dan sepupunya tinggal bersama dalam satu istana. Dikisahkan Jatugrihaparwa, Kitab Adiparwa, bahwa Duryodhana anak Dhritarashtra, bersekongkol dengan Sangkuni, paman dari pihak ibunya, untuk menyingkirkan para Pandawa, dan mengajak sang ayah untuk mewujudkan rencana tersebut. Rencana dilaksanakan bertepatan dengan masa perayaan, untuk memuja Dewa Siwa, yang diselenggarakan penduduk Waranawata. Atas anjuran dari Dhritarashtra, maka Pandawa, dan Kunti berangkat menuju ke sana, lalu tinggal di sebuah istana, yang dibangun oleh Purocana, orang suruhan Duryodhana. Istana tersebut direncanakan bakal dibakar oleh Purocana, saat Pandawa, dan ibu mereka tinggal di sana. Namun, sesuatu yang sudah direncanakan Duryodhana dibocorkan oleh Widura, saudara lain ibu dari Pandu, yang merupakan paman dari Pandawa. Bahkan, Widura juga mengirimkan penggali terowongan yang bekerja secara rahasia, ketika Pandawa telah tiba di Waranawata. Para Pandawa tinggal di Waranawata dalam waktu yang cukup lama, dan Purocana menunggu saat yang tepat, untuk membakar istana kediaman Pandawa. Sebelum Purocana melaksanakan rencananya, Kunti mengadakan pesta bagi Purocana, dan penjaga, dengan tujuan untuk membuat mereka mabuk. Lalu Pandawa pun membakar istana tersebut dari dalam, kemudian pergi melalui terowongan yang sudah dibuat oleh orang suruhan Widura. Terowongan itu membawa mereka ke tepi sungai Gangga.
Dengan diantarkan pesuruh Widura, para Pandawa, dan ibu mereka menyeberangi sungai, lalu mengembara di hutan. Di tengah hutan, para Pandawa, dan ibu mereka hidup bersama para resi, dan banyak memperoleh wawasan. Informasi para resi pula lah, para Pandawa mengetahui akan diadakannya sayembara di kerajaan Pancala, kerajaan yang terbentang dari Himalaya di utara sampai sungai Carmanwati di selatan, dengan syarat, barang siapa yang dapat membidik sasaran dengan tepat, boleh menikahi putri Drupada, Raja Pancala, yang bernama Pancali atau Dropadi. Arjuna yang memiliki kemahiran dalam ilmu memanah, dan dianggap sebagai kesatria terbaik oleh Drona pun mengikuti sayembara itu, dan berhasil memenangkannya. Pandawa pulang ke pondok kediaman mereka, dengan membawa serta Dropadi. Lalu mereka datang menghadap Kunti, dan mengatakan bahwa mereka membawa biksa, atau sedekah yang bermakna hasil meminta-minta. Kunti yang tidak mengetahui hasil sedekah itu, lalu menyuruh para putranya, untuk membagi rata biksa yang telah diperoleh. Kunti terkejut ketika mengetahui bahwa, para putranya tidak hanya membawa hasil biksa saja, tetapi juga seorang wanita. Kunti yang tidak mau melanggar, dan merubah perintahnya sendiri, akhirnya memutuskan, bahwa Dropadi akan menjadi istri kelima putranya. Dropadi pun tidak menolak, bahkan menyetujui keputusan itu. Dan 5 Pandawa bersepakat, bahwa mereka, akan menjadi suami Dropadi secara bergiliran, dengan jangka waktu 1 tahun, untuk 1 Pandawa. Juga hukuman bagi yang melanggar perjanjian tersebut, adalah pengasingan selama setahun. Setelah Pandawa mendapatkan Dropadi, Pandawa kembali ke Hastinapura. Agar tidak terjadi pertempuran sengit, kerajaan Kuru dibagi 2, kepada Pandawa, dan Korawa. Korawa memerintah kerajaan Kuru induk, yang menjadi pusat ibu kota Hastinapura, sementara Pandawa memerintah kerajaan Kuru Janggala, dengan ibu kota Indraprasta. Baik Hastinapura maupun Indraprasta, memiliki istana megah. Untuk merebut kekayaan, dan kerajaan Yudhistira, Duryodhana mengundang Yudhistira untuk main dadu. Yudhistira yang sifatnya sangat bijaksana, tidak memiliki musuh, dan hampir tak pernah berdusta seumur hidupnya, juga memiliki moral yang sangat tinggi, dan suka memaafkan, serta suka mengampuni musuh yang sudah menyerah itu, gemar main dadu hingga tidak menolak undangan tersebut, dan bersedia datang ke Hastinapura. Pada saat permainan dadu, Sangkuni bertindak sebagai bandar dadu, yang memiliki kesaktian untuk mengendalikan angka dadu yang ia kehendaki. Pada mulanya, mereka bertaruh akan harta dan senjata, tetapi lambat laun taruhan terus meningkat menjadi kerajaan, hingga akhirnya, Yudhistira mempertaruhkan adik-adiknya, termasuk dirinya sendiri. Saat Yudhistira tidak memiliki apa-apa lagi, atas hasutan Duryodhana dan Sangkuni, ia mempertaruhkan Dropadi. Seperti sebelumnya, Yudhistira pun kalah. Pakaian Dropadi ditarik oleh Dursasana, yang merupakan adik Duryodhana, karena menurutnya Dropadi sudah menjadi harta Duryodhana, sejak Yudhistira kalah main dadu. Ketika kain panjang yang membalut tubuh Dropadi mulai ditarik, dan mulai menjuntai ke lantai istana, tiba-tiba saja, muncul pertolongan gaib dari Kresna, salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu, sehingga usaha Dursasana mempermalukan Dropadi dan para Pandawa pun gagal. Melihat istrinya dihina, Bima yang memiliki seorang putra dari ras raksasa bernama Gatotkaca, bersumpah akan membunuh Dursasana, dan meminum darahnya kelak. Setelah mengucapkan sumpah tersebut, pertanda alam yang buruk muncul di Hastinapura. Dhritarashtra yang merasa bahwa, malapetaka akan menimpa keturunannya, memutuskan untuk mengembalikan segala harta Yudhistira yang dijadikan taruhan. Duryodhana yang merasa kecewa, akhirnya membujuk Dhritarashtra untuk mengizinkannya menyelenggarakan permainan dadu yang kedua kalinya. Kali ini, siapa yang kalah harus mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun, setelah itu hidup dalam masa penyamaran selama setahun, dan setelah itu berhak kembali lagi ke kerajaannya. Untuk yang kedua kalinya, Yudhistira mengikuti permainan tersebut, dan sekali lagi ia kalah. Maka Pandawa terpaksa meninggalkan kerajaan mereka selama 12 tahun, dan hidup dalam masa penyamaran selama setahun. Setelah meninggalkan kerajaan selama 12 tahun, Pandawa pun pergi ke kerajaan Matsya, yang merupakan kerajaan di India, yang sebagian besar penduduknya adalah nelayan, yang dipimpin Raja Wirata, selama setahun, untuk menyamar. Di sana Yudhistira menyamar sebagai sanyasin bernama Kanka, Bima sebagai juru masak istana bernama Balawa, Arjuna sebagai penari bernama Urehanala, Nakula sebagai pengembala kuda bernama Grantika, Sadewa sebagai pengembala sapi bernama Tantipala, dan Dropadi sebagai pelayan bernama Malini. Setelah masa pengasingan habis, dan sesuai dengan perjanjian yang sah, Pandawa berhak untuk mengambil alih kembali kerajaan, yang dipimpin Duryodhana.
Namun, Duryodhana tidak mau menyerahkan kerajaan kepada Pandawa. Misi damai dilakukan oleh Kresna, berkali-kali namun tetap gagal. Hingga akhirnya, pertempuran tidak dapat dihindari lagi. Pertempuran besar di Kuruksetra, atau lebih dikenal dengan istilah Baratayuda, merupakan pertempuran sengit yang berlangsung selama 18 hari. Pihak Pandawa, maupun pihak Korawa, memiliki kesatria-kesatria besar, dan angkatan perang yang kuat. Pasukan kedua belah pihak hampir gugur semuanya, dan kemenangan berada di pihak Pandawa, karena mereka berhasil bertahan hidup dari pertempuran sengit tersebut. Semua Korawa gugur di tangan mereka, kecuali Yuyutsu, satu-satunya Korawa yang memihak Pandawa, sesaat sebelum pertempuran berlangsung. Dalam Prastanika Parwa dikisahkan bahwa setelah Kresna wafat, Vyasa atau Resi Abhyasa, menyarankan para Pandawa agar meninggalkan kehidupan duniawi, dan hidup sebagai pertapa. Sebelum meninggalkan kerajaan, Yudhistira menyerahkan tahta kerajaan Kuru kepada Parikesit, cucu Arjuna, sementara Indraprastha dipimpin oleh Bajra dari bangsa Yadawa. Setelah menyelesaikan segala urusan di kerajaannya, para Pandawa beserta Draupadi melakukan perjalanan mengelilingi tempat suci di Bharatawarsha, wilayah yang kini merupakan bagian dari negara Afghanistan, Bangladesh, India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan Myanmar, di mana secara singkat, sebagian besar daerah itu kini termasuk Asia Selatan, dengan tujuan akhir mereka di Gunung Himalaya. Sebelum sampai di puncak, satu persatu dari mereka meninggal dalam perjalanan. Hanya Yudhistira yang masih bertahan hidup, dan didampingi oleh seekor anjing yang setia. Sesampainya di puncak, Yudhistira dijemput oleh Dewa Indra, yang menaiki kereta kencana. Sang dewa mengajak Yudhistira ke surga, tetapi anjing yang menemani perjalanannya, dilarang untuk ikut. Yudhistira pun menolak, untuk mencapai surga jika harus meninggalkan anjingnya. Karena sikap tulus yang ditunjukkan oleh Yudhistira, anjing tersebut menampakkan wujud aslinya, yaitu Dewa Dharma. Dewa Dharma berkata, bahwa Yudhistira telah melewati ujian yang diberikan kepadanya dengan tenang, dan ia berhak berada di surga. Sesampainya di surga, Yudhistira terkejut karena ia tidak melihat saudara-saudaranya, sebaliknya ia melihat Duryodhana, beserta sekutunya di surga. Dewa Indra pun berkata, bahwa saudara Yudhistira yang lain berada di neraka. Mendengar hal itu, Yudhistira lalu lebih memilih tinggal di neraka, bersama saudaranya, daripada tinggal di surga. Pada saat itu, pemandangan tiba-tiba berubah. Dewa Indra pun berkata, bahwa hal tersebut merupakan satu ujian lagi yang diberikan kepadanya, dan sebenarnya saudara Yudhistira telah berada di surga. Dan akhirnya, Yudhistira pun berkumpul bersama para saudaranya, di surga. Demikianlah tadi kisah sejarah singkat Mahabharata dan Pandawa 5. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.